Bab 10, Gillette 2. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Setelah tidak pernah sakit setelah melahap daging setiap pagi, apakah dia benar-benar akan tersedak teh? Tenggorokannya terbakar, Eugene terbatuk keras saat dia memukul dadanya. Namun, wahyu ini adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak bisa tidak terkejut. Kerajaan sihir Arot memiliki 5 menara sihir, menara merah, biru, hijau, putih, dan hitam. Kurang dari 300 tahun yang lalu, tidak ada yang namanya menara sihir hitam. Namun, itu muncul setelah sumpah misterius antara pahlawan dan Raja Iblis, dan ratusan tahun telah berlalu sejak saat itu. Meskipun jumlah penyihir hitam yang telah dieksekusi Eugene di kehidupan masa lalunya jauh melebihi 100, sekarang dipandang sebagai profesi yang terhormat. Setelah sumpah antara pahlawan dan Raja Iblis, para penyihir hitam juga telah membuat kesepakatan khusus mereka sendiri dengan pahlawan, dan pada waktunya, mereka mengumpulkan cukup pengaruh untuk mendirikan menara sihir mereka sendiri di Arot. Bagaimanapun, tidak seperti menara hitam, menara merah telah ada sejak 300 tahun yang lalu. Apa kamu baik-baik saja? Lovelian bertanya sambil menatap Eugene dengan waspada. Ah iya, aku baik maksudku, aku baik-baik saja, Eugene terbatuk. Dia hanya secara tidak sengaja menghirup teh karena terkejut. Namun, sekarang semua orang menatapnya, dia tidak bisa menahan perasaan malu. Eugene berdeham dan mengambil serbet di dekatnya. Namun, sebelum dia bisa mulai membersihkan kekacauan yang dia tinggalkan di atas meja, Lovelian mengetukkan jarinya, dan taplak meja yang basah langsung mengering. Ini adalah keajaiban. Sepertinya kamu sangat terkejut. Ya, baik. Eugene menurunkan tangannya yang terulur saat dia menempelkan senyum canggung. Pada saat-saat seperti ini, menjadi muda, sekali lagi, terbukti menjadi keuntungan. Jika dia dari Menara Merah, itu berarti dia murid Sienna. Meskipun sebenarnya, Lovelian bukanlah murid langsung Sienna. Jika Eugene mengingatnya dengan benar, murid langsung Sienna seharusnya adalah Master Lovelian. Tetapi meskipun mereka berjauhan dalam hal generasi, baik Lovelian dan Sienna bijaksana telah menjabat sebagai penguasa Menara Merah dan Hijau masing-masing. Itu hanya logis bahwa, 300 tahun yang lalu, Sienna telah bangkit menjadi kepala penyihir termuda dari Menara Sihir Hijau dalam semua sejarah Arot. Dia adalah pendamping Great Vermouth dan Arquizard yang bisa membunuh naga dan Raja Iblis. Penyihir yang tak terhitung jumlahnya telah menemukan jalan mereka ke Menara Hijau, berharap untuk menjadi murid Sienna. Selain itu, Sienna telah mencapai lebih banyak prestasi selama waktunya sebagai kepala penyihir. Dia telah merobek semua teks sihir umum di Arot, memperbaiki kesalahan, dan melanjutkan untuk menulis ulang semuanya. Selain itu, dia tidak menahan diri ketika mengajar murid-murid menara lain, dan bahkan rekan-rekannya, kepala penyihir dari menara lain, menerima bimbingannya. Pada akhir masa jabatannya, para penyihir yang telah diajar oleh Sienna semuanya duduk di posisi senior di menara masing-masing. Ajarannya terus berlanjut hingga hari ini, dan 2 penyihir terkenal yang menganggap diri mereka murid Sienna telah menjadi kepala penyihir Menara Merah dan Hijau. Tuannya. Tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, sepertinya Lovelian tidak bertemu langsung dengan Sienna. Tetap saja, Eugene tidak menyangka bahwa dia akan bertemu seseorang yang berhubungan dengan teman lamanya yang lain di sini. Jika dia dari Menara Merah, itu berarti keahliannya adalah sihir pemanggilan. Memanggil sihir juga merupakan salah satu spesialisasi Sienna. Rumah tempat pahlawan dan rekan-rekannya tinggal selama sebagian besar petualangan mereka juga merupakan salah satu panggilan Sienna. Kau bilang namamu Eugene, kan? Gillette angkat bicara. Meskipun dia telah dipilih, Eugene tampaknya tidak terlalu khawatir kali ini, dan dia juga tidak tersedak tehnya. Eugene hanya berbalik untuk melihat Gillette dan sedikit mengangguk. Aku bertanya-tanya kapan dia akan meneleponku. Sejak mereka bertemu di depan mansion, Eugene merasakan tatapan halus Gillette tertuju padanya. Saya mendengar cukup banyak cerita dari Tanis, kata Gillette sambil mempertimbangkan. Mendengar kata-kata ini, Qian mulai mengunyah bibir bawahnya dengan keras. Namun, Gillette mengangkat tangannya dan dengan lembut menepuk bahu Qian dengan nyaman. Anakku, dia menghinamu dan ayahmu, kata Gillette. Ya, tapi tidak ada perasaan sedih yang tersisa, kata Eugene, duduk tegak di kursinya. Aku bisa melampiaskan semua perasaanku padanya selama duel kita. Gillette menunjukkan, dan kamu memenangkan duel. Bahkan jika aku dikalahkan, aku tidak akan menyimpan dendam. Itu hanya berarti saya terlalu lemah untuk melindungi kehormatan saya, dan karena itu, saya harus menanggung penghinaan itu, jelas Eugene. Kamu jauh lebih dewasa daripada putraku, kata Gillette sambil tersenyum. Menepuk. Dengan tepukan terakhir di bahu Qian, Gillette kembali berbicara, Qian. Ya, jawab Qian lemah lembut. Aku tidak malu dengan kekalahanmu. Namun, aku malu padamu karena menghindari tatapan ayahmu karena rasa malumu atas kekalahanmu. Ciel tetap diam. Aku dengar duel dimulai karena kamu menghinanya. Tapi, meskipun kamu kalah dalam duel, kamu tidak meminta maaf kepada Eugene. Itu. Qian, Anda menyandang nama keluarga Leonhardt. Itu berarti Anda adalah keturunan dari Great Vermouth. Untuk menghayati darah yang Anda berdua bagikan, Anda harus bisa menghormati kehormatan orang lain dan juga kehormatan Anda sendiri. Tapi Vermouth,
Bajingan itu, sepertinya tidak pernah menghormati kehormatanku. Sambil memikirkan pemikiran yang tidak masuk akal seperti itu, Eugene menatap wajah Qian. Karena betapa kacaunya kepribadian si kembar, dia mengira ayah mereka juga akan memiliki kepribadian bajingan. Tapi Gillette sepertinya adalah seseorang yang tiba-tiba bersikap lurus. Mereka bilang dia sudah jauh dari rumah selama 3 tahun. 3 tahun adalah waktu yang lama untuk anak-anak berusia 10 tahun, sekitar sepertiga dari seluruh hidup mereka. Maafkan aku, Qian mengakui, hidungnya terisak saat air mata mengalir di matanya. Dia menangis bukan karena dia menyesal, tetapi karena dia merasa bahwa meminta maaf itu tidak adil. Meskipun Eugene segera menyadari kebenaran ini, dia tidak menunjukkan hal ini karena dia tidak pernah mengharapkan sesuatu seperti permintaan maaf yang tulus dari Qian sejak awal. Gillette juga merasakan keengganan putranya yang jelas. Namun, jika dia menunjukkannya di sini, percakapan mereka akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Gillette mengubah topik, maaf untuk mengatakan ini, tapi Eugene, aku tidak akrab dengan ayahmu. Itu wajar saja. Bahkan aku mengakui bahwa keluargaku berasal dari pedalaman, Eugene mengakui. Apakah kamu belajar keterampilanmu dari ayahmu? Dia mengajari saya dasar-dasarnya, tetapi sisanya saya pelajari melalui pelatihan sendiri. Pelatihan seperti apa yang kamu lakukan? Aku baru saja berlatih dengan pedang dan tombak kayu. Karena larangan yang ditetapkan oleh upacara kelanjutan garis darah, bagaimanapun juga aku hanya bisa menggunakan senjata latihan itu. Itu berarti kamu pasti tidak memiliki siapapun yang bisa mengajarimu. Meskipun kami memiliki beberapa ksatria di perkebunan kami juga, tidak satupun dari mereka yang benar-benar cukup baik untuk memenuhi syarat sebagai instruktur saya. Apakah begitu? Gillette tenggelam dalam pikirannya selama beberapa detik. Qian terus mengunyah bibirnya sambil merenung, sementara mata Ciel berbinar seolah dia sedang bersenang-senang. Edward menatap Eugene dengan tatapan linglung. Dia berduel dengan Qian dan menang. Siapa Gerhardt lagi? Saat pikiran ini melintas di benak mereka, Gargit dan Desra melirik Eugene dengan mata tercengang. Di samping mereka, anak-anak lain dari cabang agunan juga menatap Eugene dengan kaget. Sepertinya upacara kelanjutan garis darah tahun ini akan menyenangkan, Gillette akhirnya memecah kesunyiannya dengan senyuman. Aku juga berpikir begitu, Lovelian yang telah mendengarkan percakapan mereka dengan penuh minat sekarang mengangguk dengan senyum di wajahnya. Makanan mulai berdatangan dari dapur. Namun, tidak ada yang menyentuhnya saat mereka menunggu di Gillette. Aku tidak tahu apakah hidangan ini sesuai dengan seleramu, tapi tolong nikmati makanannya. Setelah berkat ini, Gillette mulai makan. Konten iklan. Setelah itu, anak-anak juga mengambil peralatan makan mereka. Kemudian, seolah-olah dia telah menunggu ini, Eugene segera mengiris sepotong besar daging untuk dirinya sendiri. Begitu makan dimulai, suasana ruangan sedikit santai. Meskipun kamu makan semua itu untuk makan siang, kamu masih lapar. Ciel bertanya pada Eugene. Saya mungkin sudah makan siang, tetapi saya terus bergerak setelahnya, jadi tentu saja saya lapar, jawabnya. Sambil cekikikan, Ciel memindahkan beberapa sayuran, seperti paprika dan wortel, dari piringnya ke piring Eugene. Jika itu masalahnya, maka makanlah beberapa milikku juga. Aku tidak begitu lapar. Kamu hanya melakukan ini karena kamu tidak ingin makan sayuran. Tidak mungkin, aku suka sayuran. Ciel cepat-cepat minta diri, melirik ekspresi Gillette. Itu benar-benar karena aku tidak begitu lapar. Setelah piring semua orang hampir kosong, Gillette meletakkan gelas anggur yang telah dia minum dan mulai berbicara. Seperti yang mungkin sudah kamu duga, alasan kami mengadakan makan malam seperti ini adalah untuk menjelaskan isi Bloodline tahun ini. Upacara lanjutan. Mendengar kata-kata ini, gerakan di sekitar meja mulai berhenti, satu persatu. Dalam upacara kelanjutan garis darah tahun ini, selain dari tujuan tradisional, saya juga ingin memberikan kesempatan yang baik kepada semua anggota keluarga yang berpartisipasi untuk menunjukkan apa yang dapat mereka lakukan, kata Gillette sambil menatap para pendengar. Tatapannya tertuju pada Gargit, Desra, dan Eugene lebih lama dari yang lain. Meskipun 3 orang yang telah digolongkan Eugene sebagai orang putus sekolah, pasti menyadari fakta ini, mereka tidak merasakan ketidakpuasan apapun dari ini. Deacon, Hansen, dan Juris sangat menyadari bahwa mereka tidak memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk menonjol selama upacara kelanjutan Bloodline. Gillette melanjutkan, upacara kelanjutan garis darah diadakan setiap 10 tahun. Isi upacara diputuskan oleh Leonhard Patriarch Chapter. Saya juga orang yang memimpin upacara kelanjutan garis darah terakhir. Seperti yang mungkin telah Anda dengar sebelum tiba di sini, upacara kelanjutan garis darah terakhir membuat 12 anak yang berpartisipasi berkeliaran di tengah hutan. Petik 2. Gillette menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Hanya anak-anak dari garis keturunan kolateral yang berpartisipasi dalam upacara kelanjutan garis darah terakhir. Namun, dalam upacara tahun ini, 3 anak saya sendiri akan berpartisipasi. Meskipun mungkin terdengar konyol datang dari saya percaya bahwa tradisi upacara kelanjutan garis darah terlalu diskriminatif. Ketiga anak Gillette semuanya tampak terkejut dengan penerimaan ini. Upacara kelanjutan garis darah adalah tradisi yang menguntungkan keturunan langsung. Keturunan agunan tidak diizinkan untuk menggunakan senjata asli atau bahkan berlatih dengan mana mereka sampai upacara kelanjutan garis darah selesai.
Mengambil bagian dalam upacara dalam kondisi seperti itu, bukankah hasilnya akan terlihat jelas? Keturunan agunan tidak pernah bisa mengalahkan keturunan langsung. Petik 2. Semua orang mendengarkan dengan tenang. Namun tidak mungkin untuk menghilangkan tradisi lama sekaligus. Keretakan ini telah memisahkan garis langsung dari garis agunan selama beberapa ratus tahun. Baru-baru ini, saudara laki-laki Gillett, Guilford, juga telah dikaruniai seorang anak. Ketika anak itu berusia 5 tahun, Guilford terpaksa meninggalkan perkebunan utama dan menjadi kepala cabang jaminan baru. Meskipun mereka semua adalah keturunan dari Vermont yang hebat, hanya garis keturunan langsung klan Hati Singa yang bisa membanggakan garis keturunan yang benar dan langsung. Oleh karena itu, garis langsung hanya bisa diwarisi oleh anak-anak Leonhard Patriarch itu sendiri. Begitulah warisan perkebunan Leonhard telah diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka dari garis agunan, tidak peduli seberapa tipis garis keturunan mereka, bukankah mereka semua masih menyandang nama Leonhard? Tujuan utama dari upacara kelanjutan garis darah selalu untuk memastikan bahwa mereka yang mewarisi nama Hati Singa memiliki kualitas kepahlawanan yang sama dengan yang mereka klaim sebagai keturunan Vermont Agung. Oleh karena itu, konsentrasi garis keturunan tidak penting. Petik 2. Vermont, pikir Eugene sambil mengunyah dagingnya, keturunanmu sepertinya pria yang lebih baik darimu. Apa artinya dalam kompetisi di mana kemenangan sudah ditentukan? Saya ingin mengkonfirmasi kualitas kepahlawanan bukan hanya anak-anak saya sendiri tetapi Anda semua yang telah mewarisi nama Hati Singa juga. Petik 2. Gillett menoleh ke samping. Karena itu, tidak seperti upacara kelanjutan garis darah sebelumnya, aku telah memutuskan untuk mendapatkan bantuan dari luar untuk upacara tahun ini. Dan itulah mengapa aku di sini. Senang bertemu kalian semua, anak-anak. Lovelian tersenyum lebar. Khotbah Patriark agak terlalu bertele-tele, bukan? Saya mengerti jika Anda mungkin merasa sedikit mengantuk, tetapi tolong bangunkan diri Anda dan perhatikan sekarang. Petik 2. Gillett tersenyum masam. Lovelian tidak memperhatikannya dan terus berbicara. Kita harus memulai persiapan terlebih dahulu sebelum kita mengetahuinya dengan pasti, tetapi upacara kelanjutan Bloodline harus dimulai paling lambat dalam 4 hari. Jika Anda ingin tahu apa yang akan kita lakukan selama waktu itu, saya berencana untuk menyulap labirin di sana di hutan itu. Lovelian mengangkat tangannya, mana berkumpul di antara telapak tangannya seperti kabut sebelum membentuk gambar labirin raksasa yang melayang di atas meja makan. Kalian semua akan memasuki labirin melalui pintu masuk yang berbeda dan mulai menjelajah. Berbagai monster akan berkeliaran di dalam labirin, tapi haha, tidak perlu terlalu khawatir. Tak satu pun dari kalian akan terluka atau benar-benar menyakiti siapapun di dalam labirin. Bagaimana mungkin? Ciel bertanya, memiringkan kepalanya. Yah, itu karena semua yang ada di dalamnya akan menjadi ilusi yang diciptakan oleh sihir. Jadi apapun yang terjadi pada kalian semua di dalam labirin, itu tidak akan benar-benar nyata. Namun, itu masih akan tampak seperti pengalaman yang sangat realistis. Senyum Lovelian melebar. Monster yang kamu temui di dalam labirin bahkan mungkin akan memotong lenganmu. Jadi meskipun lenganmu tidak akan benar-benar hilang, di dalam labirin, kamu akan merasa seolah-olah lenganmu benar-benar terpotong. Hoa, adalah tanggapan yang dibagikan. Bukankah sihir sangat menakjubkan? Jika Anda tertarik, kunjungi saya di Arot. Vermont yang hebat juga penyihir yang luar biasa, kau tahu. Jadi dia mengatakan bahwa, selain sihir pemanggilan, bahkan sihir manipulasi mental tingkat lanjut akan terlibat dalam proyek ini. Yah, kamu harus bisa melakukan sebanyak ini jika kamu ingin menjadi kepala penyihir menara. Eugene diam-diam mendengarkan penjelasan Lovelian. Selain monster, kami juga akan menyiapkan segala macam jebakan di dalam labirin. Tentu saja, mereka juga tidak akan benar-benar berbahaya. Iya, seru Ciel riang. Ciel adalah satu-satunya yang terkikik ketika dia mendengarkan pembicaraan Lovelian. Ekspresi mereka yang putus sekolah malah dipenuhi dengan ketakutan. Begitu semua orang memasuki labirin, hanya ada satu hal sederhana yang perlu kalian semua lakukan. Pergilah ke tengah labirin untuk mengalahkan monster boss di sana. Bagaimana kita mengalahkannya? Seseorang bertanya. Kamu hanya perlu membunuhnya. Siapa di sini yang pernah berburu monster? Aku, kali ini, banyak suara angkat bicara. Ketiganya dari keluarga utama mengangkat tangan. Dari keturunan kolateral, hanya Gargit, Dezra, dan Eugene yang mengangkat tangan. Eugene berusia sekitar 10 tahun ketika dia pertama kali membunuh orc dengan memukulinya dengan pedang kayunya. Ini akan mirip dengan itu. Upacara kelanjutan garis darah akan berakhir ketika salah satu dari kalian 9 peserta mencapai pusat labirin dan mengalahkan monster bos jahat. Apakah tidak apa-apa jika kita tidak bisa sampai ke pusat labirin? Tanya Hansen. Tentu saja, jika Anda takut untuk bergerak maju, maka tidak apa-apa untuk tetap berada di tempat Anda sekarang. Namun, Anda tidak akan mendapatkan skor yang sangat baik dengan melakukannya. Lovelian menanggapi dengan ramah saat dia melihat Hansen dan pipinya yang cubi. Jika aku membunuh monster bos? Eugene bertanya. Ada apa dengan monster, bos? Tidak peduli seberapa muda audiens Anda, bukankah nama itu terlalu kekanak-kanakan? Eugene menggelengkan kepalanya ketika dia memikirkan ini. Tetap saja, apakah itu bos atau komandan, apa gunanya membunuh bajingan itu?
Dorongan pertamanya adalah menanyakan itu dengan keras, jadi, apakah aku mendapatkan sesuatu untuk itu? Dia memutuskan untuk mengikuti dorongan hatinya dan mengajukan pertanyaan langsung. Aku akan membiarkanmu memilih satu item yang kamu inginkan dari gudang harta karun bawah tanah rumah utama. Yang menjawab pertanyaannya adalah Gillette. Eugene tersenyum cerah dan menganggukkan kepalanya sambil berseru dengan kegembiraan kekanak-kanakan, wow. Apa yang harus saya ambil? Pedang, tombak, atau busur? Meskipun upacara kelanjutan garis darah bahkan belum dimulai, Eugene yakin bahwa dia akan menjadi orang pertama yang menerobos labirin.